Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Ibu sehat? Saya yang kurang sehat. Ini suaranya habis konser. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Baitur Rahmah yang insyaallah puasa kali ini puasa terbaik bagi kita semua. Puasa yang insyaallah berkah fid dunya wal akhirah. Ini malam insyaallah malam tarawih yang terakhir di tahun ini. Semoga kita dipertemukan tarawih tahun depan. Kalau kita bertemu berarti umur kita masih panjang 1 tahun. Bu, sudah berbagai macam kita panggil ustadz-ustadz dari luar. Saya yakin ada yang enak, ada yang bikin kesel karena panjang katanya, ada yang lempeng, iya mulu ibu mah. Ada yang enggak ada candaannya sama sekali. Pokoknya semuanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kurang memuaskan ibu-ibu semua. Memang datangnya tujuannya bukan memuaskan, Bu, ngasih tahu sia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini malam yang terakhir insyaallah tarawih kita. Kalau besok tanggal 10 jadi lebaran, berarti ini malam terakhir. Tapi kalau mundur sehari saya nggak tahu, kan belum sidang lagi. Kalau Muhammadiyah mah pasti sudah tanggal 10. Kalau Muhammadiyah diundur lagi 31 puasanya masalahnya. Benar nggak? Iya, kalau kita masih bisa mundur, makanya kita belum tentu itu. Belum tentu tanggal 10, bisa jadi tanggal 11 walaupun kemungkinannya sangat kecil. Malah ada yang udah duluin tuh di Gunung Kidul. Iya, hari Jumat kemarin. Kenapa ibu-ibu nggak ikut? Kan ada ngeblat ke sono tuh udah buka. Itu malah hebatnya lagi ketuanya teleponnya ke Gusti Allah, nggak ke presiden lagi, lewat presiden mah ini langsung kontak telepon Allah tuh luar biasa. Saya kepengen ketemu tuh, mau curhat langsung diteleponin kan lumayan, mau nanya mati saya kapan gitu. Kalau masih jauh kan lumayan kita, kalau udah deket kan cepet-cepet toh. Tuh luar biasa Indonesia tuh macam-macam, dan itu pengikutnya banyak yang kira, yang jamaah banyak tuh Indonesia tuh luar biasa. Mau ngaku apa aja mesti ada pengikutnya, Bu. Santai tuh. Lia Edan aja ada pengikutnya. Walaupun sekarang sudah mati, padahal dia kan malaikat Jibril. Malaikat Jibril bisa mati juga ya. Lihat Eden itu titisan malaikat bisa mati tuh. Makanya Indonesia itu luar biasa tuh. Oleh karenanya kita yang lempeng-lempeng aja dah, insyaallah lempeng itu insyaallah dapat ridhonya Allah. Bu, ini pengurus masjid banyak, sifatnya macam-macam, ada yang lembut, ada yang kasar. Kami wakili pengurus masjid semuanya. Kami mohon maaf selama memimpin masjid ini kalau ada salah-salah dari ucapan kami, sikap kami, kebijakan kami di masjid ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mau maafin, Bu? Pak, mau maafin. Kalau udah bilang mau maafin, ntar di belakang jangan gerunek.
Kalau ngomongin lagi namanya belum maafin. Itu mah hiasan bibir doang. Maafin bener. Kan jadi lembut, suaranya semakin hilang. Maafin bener. Oh, gitu. Yang kedua, Pak, Bu, biar ada isinya pengajian. Saya bacakan satu hadis, muka-muka nggak salah. Innallaha ja'ala bani Adam. Sesungguhnya Allah menjadikan manusia, Bani Adam itu anak keturunan Nabi Adam, manusia. Ala thamani asya. Ada 8 tingkah. Yang pertama minha li arba'in. Yang ke sebagian itu ada 4 macam. Yang pertama, macam pertama, yang fa insyaallah li ahli jannah, bagi penduduk surga. Ini cirinya. Cirinya 4 orang ini yang fa insyaallah masuk surga. Wajhun malihun, mempunyai wajah yang malih, kayak Bang Malih TV itu. Senangnya apa itu? Bang Malih senangnya senyum ketawa. Insya Allah kalau orang-orang yang ditakdir Allah masuk surga itu dilihat mukanya cair, mukanya enak dilihat itu enak Pak, enggak dilihat kayak kuburan, enggak kemana-mana cemetut aja, enggak kayak orang punya utang triliunan aja, yang korupsi triliunan aja senyum-senyum tuh ada. Itu ketemu di itu medsos itu malah minta doa, mau didoain apa? Masuk neraka. Lah itu korupsi enggak, kira-kira itu timah nikel itu 271 triliun. Itu kalau dibeliin bakso saya yakin tuh kapleng penuh tuh. Apalagi dibeliin es cendol lautan. Itu korupsi nggak kira-kira. Lah aku yang gedek lagi baca beritanya itu dendanya cuma berapa Bu? Denda administrasinya cuma 1 miliar, kan nggak imbang seidik-idiknya itu. Kalau 1 juta itu dendanya cuma 1 rupiah. Duit segitu gedenya dendanya cuma 1. Ini kok bikin kesel aja baca, makanya kadang males tuh baca. Kalau nggak dengerin ketinggalan berita, kalau denger beritanya bikin kesel. Yang pertama itu wajhun malihun, wajahnya enak dilihat. Ada nggak yang wajahnya suram melulu? Mana orangnya? Wajahnya besengut melulu. Yang kedua, walisanun fasihun, lisannya itu kalau berbicara fasih. Fasih itu jelas, kalau ngomong jelas, tapi jangan yang pelo, jangan tersinggung. Ini maksudnya jelas itu kalau ngomong banyak jujurnya ketimbang bohongnya. Kalimatnya lisanun fasihun, lisannya fasih. Kalau ngaji enak, berbicara enak, kalimatnya banyak yang jujur. Insya Allah nih kita semua nih ahli surga semua. Yakin Bu? Yang yakin cuma 3 orang. Yakin kita? Tambah 2 baru 5. Berapa yang yakin kita masuk surga? Yakin? Insya Allah kita masuk surga semua. Insya Allah. Yang ketiga biar cepat, biarin aja malam terakhir itu. Malam terakhir besok udah nggak ada kultum Ramadan. Besok takbiran. Wa qalbun taqiyun, yang ketiga hati yang selalu bertakwa. Dimanapun kita bertakwa, kata baginda Rasul, ittaqillaha haitsu ma kunta, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, di masjid takwa, di kantor, di pasar, di jalanan. Ini kan ada di masjid takwa, di rumah masih takwa, di kantor udah ngerokok bareng siang-siang.
Ada. Di rumah takwa, bangunin sahur mah takwa, pagi-pagi adzan subuh masih melentur itu rokok. Takwa itu di mana saja kita berada. Jangan takwa cuma di satu tempat. Insya Allah kalau kita bertakwa di mana aja, hidup kita akan bahagia fid dunya wal akhirah. Yang keempat, wayadun sakhiyun, tangannya loman apa loman? Dermawan nyoh itu insya Allah orang yang nyoh itu penduduk surga. Kalau sudah nyoh itu nggak usah mikir yang dikasih siapa, Bu. Insya Allah dengan sifat nyoh bapak-bapak itu orang jahat bisa jadi tobat. Pernah dulu ada cerita orang ngasih kepengen sedekah, yang pertama dikasih maling. Pas sudah dikasih baru sadar ternyata yang dikasih itu seorang maling. Ketika dia konsultasi sama kiai, fa insya Allah dengan lantaran kamu sedekah sama maling, orang itu jadi tobat. Ternyata berikutnya ketemu di hari berikutnya si malingnya itu sudah sadar tobat, nggak maling lagi. Tapi jangan ibu nyari maling, mana maling saya sedekahin, jangan. Sedekah aja sama orang yang yang memerlukan. Nih, yang keempat belakang, yang ahli neraka nih, wa minha li arba'in ahlun nar. Yang keempat itu ahli neraka. Balikannya sama yang pertama, wajhun abisun, mempunyai wajah yang besengut melulu, serem. Ada sini yang wajahnya serem melulu? Kan ada doang? Ada. Insya Allah nggak ada. Ada sih kira-kira kalau belum keluar THR-nya yang kelihatan tuh. Wajah abis. Ngapalin gampang, wajah abis, wajahnya merengut melulu. Kenapa? Istrinya nuntut, THR belum keluar. Istrinya juga tuh bersengut melulu. Kenapa? Belum dikasih duit bapaknya. Ada, Bu, yang belum terima duit dari suaminya. Ngomong sama saya. Ngomong doang. Ngasih mah kagak. Walisanun nih. Walisanun fahisyun. Yang kedua mempunyai mulut lisan yang keji. Kalau ngomong itu nyakitin. Ada model gini. Sekali ngomong itu sakitnya 7 turunan nggak hilang-hilang. Oh, ini ciri-ciri penduduk neraka gitu. Wajahnya serem, kalau ngomong nyakitin. Makanya kita jaga lisan kita. Ya. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu bagaimana dia bisa menjaga lisan. Fa insya Allah kalau bisa menjaga lisan selamat. Orang saling berantem itu karena saling ejek, saling hina. Sekarang mah enggak Ustadz, jarang kita ngomong, tapi nulis sama aja. Nulis itu di grup apa di mana, tapi kalimatnya nyakitin. Mohon maaf, itu juga sama perwakilan dari lisan. Tuh, dengerin. Yang ketiga, wa qalbun syadidun, mempunyai hati yang keras, kaku. Kalau dinasehati itu susah masuk. Kalau enggak ngeyelnya luar biasa. Ada tukang ngeyel. Ada, pokoknya ada terus ya, di sini lengkap dah. Paket lengkap, yang wajah berseri ada, yang cembetutan ada, yang muka kuntilanak ada, pokoknya lengkap dah. Yang terakhir, yang keempat, nih, Bu, yang keempat mempunyai tangan, loh, yang pelit, bakhilun, wayadun bakhilun, tangan yang pelit. Artinya apa? Orang itu enggak mau berderma. Kalau punya rezeki dikekepin, terus tetangganya enggak dikasih. Jangankan tetangga, kadang saudaranya ada enggak kecipratan. Ada juga model gini. Insya Allah enggak ada. Insya Allah ada melulu sih, Bu. Ini dari 4 ini, 4 ahli surga, 4 ahli neraka. Yuk kita petani diri kita.
kita introspeksi diri kita masuk enggak ya? Kalau masih ada cacat, kita benahi. Pak, insya Allah kita semua di Ramadan ini insya Allah tercatat orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus yang terakhir saya perlu mengingatkan ini, mohon maaf, bukan nyinggung, bukan apa. Besok-besok bapak-bapak ini terutama nih nasihat kalau ibu nggak mungkin. Bapak-bapak ini yang biasa ngimamin di depan, tolong sholatnya di belakang imam. Jadi kalau imam batal yang di depan nggak kebingungan. Yang kira-kira bisa ngimamin, tolong dong posisiin di belakang imam, di belakang imam. Karena itu haknya makmum yang di belakang imam untuk maju ke depan dikit. Kalau umpama nggak ada kan yang jauh nggak ngerti tuh imamnya batal. Masa imamnya ngomong, aku kentut, gitu. Ya nggak mungkin. Dia kan cuma minggir dikit, naruh mic itu tanda sudah dia yang maju mana? Belakangnya yang paham betul. Makanya di belakang imam tuh mohon nih bapak-bapak, saya nggak tunjuk cari dah. Pokoknya yang bapak-bapak yang biasa ngimamin, tolong ada perwakilan dah. Satu di belakang imam. Bukan Pak Kasno, bukan Pak Kaban. Nggak bisa, nggak biasa. Bukan nggak bisa, tapi nggak biasa ngimamin. Jadi kalau yang biasa ngimamin kan udah mentalnya udah biasa ngimamin, insya Allah. Kalau yang belum biasa tetap ada, masih ada sifat grogi. Tuh, makanya nih saya mohon nih bapak-bapak nih sadarin sedikit dah. Yang bisa jangan dorong-dorongan, ini mau ngisi saf belakang aja nunggu lama kita. Ayo bariskan sob baru tuh. Masih sono kosong. Tolong dong, tolong dah. Karena apa? Orang yang di soft depan ini yang pahalanya paling besar. Seandainya tahu pahala soft depan ini, orang sampai ngesot pun akan rebutan untuk di soft paling depan. Pak Ustadz, kan aku bodoh, belum bisa baca, ya soft depan yang pinggir-pinggir tetap bagus. Nah, yang di depan belakang imam pas ini usahain orang yang bisa. Orang yang bisa, jangan semuanya kepengennya di belakang. Ibu-ibu juga, ibu-ibu soft barisan ibu yang bagus di belakang laki-laki, tapi di depan nggak apa-apa, bukan paling belakang. Ntar kalau semuanya belakang nabrak tembok, yang depannya nggak ada. Barisan ibu juga paling depan bagus. Itu khusus barisan ibu. Ini kan mentang-mentang ada kalimat soft perempuan itu paling bagus belakang. Paling bagus belakang itu kalau terlalu dekat sama cowok. Ini kan udah ada satir, ada pembatas, berarti di belakang itu sudah soft depan juga paling bagus. Nih, Bu. Ini seperti saya ingatkan. Dan yang kedua, imam itu ketika batal, makmum majunya nggak usah banyak-banyak, udah cukup. Mohon maaf nih, saya praktekin dikit. Nih, ini maju selangkah dikit aja udah cukup. Yang penting nggak sejajar atau di belakangnya makmum lah. Lain, maju dikit aja, nggak usah harus mohon maaf sini, enggak. Kita di depan sedikit itu udah posisi jadi imam, ya. Karena posisi imam itu orang yang paling depan di antara makmum. Yang penting sudah depan. Tuh, nggak dituntut harus persis digantiin posisi imam gitu, enggak. Tuh, ya paham Pak? Saya mohon bener dah, mohon bener sama bapak-bapak yang bisa baca, yang ngajinya udah sering imami dah, itu mohon di belakang imam ada salah satu perwakilan. Karena gini, batal ini nggak diniatin. Saya yakin Mas Irwan nggak niat itu batal dari rumah. Ntar saya mau sholat di pas ngimami saya mau kentut, nggak ada. Nggak ada. Itu aja udah grogi luar biasa itu. Nggak masalah. Wajar, itu kesalahan wajar. Di mana-mana wajar, Pak. Namanya juga manusia. Batal itu biasa. Cuman saya minta di belakang itu ada satu orang yang siap untuk menggantikan. Jadi nggak ada cacat. Saya ulangi ya, nggak ada cacat sama sekali. Jangan, imam gini, enggak. Imam salah baca juga bukan cacat. Kan sering kita juga. Kalau sudah blank itu hilang kok, Pak. Ila alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yang kedua bingung. Alam apa ya? Diulang lagi nggak ketemu kalau sudah blank itu.
Makanya itu bukan cacat, itu wajar. Kalau gitu apa? Ganti surat yang lebih mudah. Gitu. Jadi nggak ada cacat. Oke Pak, Bu. Jadi ini yang saya dapat terangkan. Fa insya Allah kita semua apapun yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini asal niatnya baik, perbuatannya baik, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami pengurus Masjid Baitur Rahmah mengucapkan terakhir ini puasa, mengucapkan yuk kita sama-sama menyambut hari raya dengan kekhusyuan. Jangan merasa setelah hari raya sudah selesai kita ke masjid, ya. Kita habis hari raya justru semakin rajin ke masjid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.